sehat. Dan pagi hari ini saya Bali Putra kembali hadir menjumpai teman-teman semua dalam live Instagram Bisnis Sulawesi. Seperti biasa, saya hadir untuk memberikan informasi terkait dengan pasar modal. Nanti di sana ada terkait dengan market review, kemudian analisa data, rekomendasi saham, dan juga edukasi investasi. Nah, pagi hari ini saya akan hadir bersama Kepala Bursa Efek Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan, Fahmin Amirullah, dan juga dari Penin Sekuritas, Mas Ridwan. Untuk itu, saya akan langsung mengundang keduanya untuk bergabung. Oke, bagaimana teman-teman di sana, Mas Ridwan, Bang Fahmin? Selamat pagi, Mas Ridwan. Selamat pagi, Beli. Apa kabar, Beli? Kabar baik, Mas Ridwan. Baik juga ya, sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Dan terima kasih banyak ini Mas Ridwan di tengah kesibukannya masih selalu menyempatkan diri untuk bergabung secara live di Instagram Bisnis Sulawesi ini, Mas Ridwan. Sama-sama, Beli. Tentu ada banyak ya investor yang di-handle ya, yang diberikan konsultan atau apa. Iya. Biasalah, Beli, kalau misalkan investor, trader, kalau memang butuh insight, tidak jarang kalau biasanya mereka istilahnya datang langsung ke Penin Sekuritas atau mereka call by phone gitu. Karena memang seperti yang pernah saya sampaikan juga ke Sobat Bisnis Sulawesi kan, bahwa untuk menjadi seorang trader dan investor ini kan kita memang wajib up to date terkait dengan berita-berita yang terjadi di pasar modal, karena itu akan yang menjadi pertimbangan investor dan trader untuk langkah investasi ke depannya gitu, Beli. Sambil kita menunggu Bang Fahmin bergabung dan kita nih Mas Ridwan. Nah, kalau kemarin saya baca ada sebuah artikel menyebutkan bahwa Bursa Efek Indonesia menjadi salah satu yang yang paling aktif ya, dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia. Ini tentu menggembirakan untuk kita semua ya. Ini sebetulnya seperti apa nih Mas? Sebelum kita masuk ke market review, kemudian analisa data, ini seperti apa Mas Ridwan melihat? Oke, kalau dari pernyataan terkait dengan bahwa Bursa Efek Indonesia atau ISG ini dianggap saat ini paling menarik di antara bursa regional yang lain. Kalau dari pandangan kami, salah satu stakeholder di pasar modal, kita melihat memang ini hal menarik, alasan kenapa istilahnya pasar modal Indonesia ini masih menjadi menarik perhatian para investor global, karena saya lihat, Beli, pertama terkait dengan sentimen dari krisis energi yang terjadi di China, India, sama Eropa. Nah, itulah yang menjadi perhatian mereka, Beli. Karena apa? Karena kita tahu bahwa salah satu sumber daya alam terbesar di Indonesia adalah komoditas. Dengan adanya kenaikan secara serempak, Beli, untuk di komoditas pertambangan kayak batu bara, minyak, CPO. Nah, itu tentu itu akan menjadi dorongan positif juga untuk perkembangan kinerja keuangan para emiten-emiten yang di bidang sektor pertambangan. Apalagi salah satu kontribusi besar dalam PDB di Indonesia itu memang karena salah satu ditopang karena industri komoditas itu sendiri melalui ekspor, Beli. Nah, itulah kenapa investor asing tetap komitmen buy untuk di pasar modal Indonesia atau di ISG kita saat ini, karena memang mereka melihat bahwa selain dari faktor sektor pertambangan, mereka juga melihat bahwa dari sisi perkembangan ekonomi Indonesia yang makin hari makin solid untuk pemulihan ekonominya, Beli. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang perlu diperhatikan oleh para investor dan trader terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan kondisi pasar modal Indonesia saat ini. Oke, ini Bang Fahmi sudah bergabung nih, Mas Ridwan. Ya. Selalu mengalami kesulitan. Pagi, Beli. Pagi, Mas Ridwan. Pagi, Bang Fahmi. Gimana? Pagi, Bang Fahmin. Baik juga, Bang Fahmin ya? Ya. Oke, langsung saja nih Bang Fahmin, bagaimana dengan data penutupan perdagangan kita hari Selasa kemarin tanggal 12 Oktober 2021? Sebelum kita masuk seperti apa nanti diperkirakan di
di hari ini, di hari Rabu tanggal 13 Oktober ini, Bang Fahmi? Ya, baik Bli. Jadi mungkin sudah dibahas juga ya sama Mas Ridwan tadi mengenai data penutupan perda kemarin. Tapi mungkin saya coba merefresh kembali informasi penutupan perdagangan kemarin, di mana IHSG menguat 0,41% ke posisi 6.486,27 poin. Nah, kemarin juga transaksi cukup tinggi ya, dibandingkan dengan rata-rata nilai transaksi harian year to date yang hanya sebesar 13,39 triliun, sementara nilai transaksi hari kemarin itu 19,0 triliun. Kemudian kalau kita lihat pergerakan asing kemarin, asing mencatatkan net sale sebesar 430 miliar ya. Namun secara akumulatif, investor asing masih membukukan net buying senilai 28,80. Nah, ada beberapa informasi yang mungkin bisa dicermati juga oleh Sobat EDX semua. Yang pertama adalah dari Menko Perekonomian, di mana diinformasikan bahwa total transaksi digital mencapai 44 miliar US dollar, di mana transaksi ini sebagian besar dari transaksi e-commerce, perbankan digital, dan uang elektronik, yang di mana diprediksi akan terus meningkat di tahun ini ya. Kemudian dari BI yang segera merealisasikan BI Fast sebagai retail nasional. Nah, ini menjadi awal yang baik nantinya ya untuk mewujudkan aktivitas transaksi digital agar berjalan secara real time. Dan ini berlaku bukan hanya di lembaga keuangan perbankan, tetapi berlaku juga di lembaga keuangan non-bank nantinya yang BI Fast ini. Nah, kemudian kalau dari global, kemarin kita lihat Wall Street itu ditutup melemah ya. Jadi di tengah investor yang masih wait and see atas rilis laporan keuangan perusahaan dan antisipasi data inflasi yang dapat menjelaskan kemungkinan kebijakan The Fed selanjutnya. Jadi investor global masih menunggu ya, akan seperti apa kebijakan The Fed dari laporan keuangan perusahaan dan data inflasi yang akannya. Kemudian investor juga memantau ya langkah kebijakan moneter The Fed, termasuk melalui risalah rapat bulan September kemarin yang akan dirilis pada hari ini waktu setempat. Jadi hari ini kita akan menunggu ya laporan The Fed gitu, Bli. Oke. Kalau seperti yang Bang Fahmi tadi sebutkan bahwa indeks harga saham gabungan kita ditutup di level 6.486, ini sudah hampir mendekati 6.500 ya. Sebagaimana banyak yang optimis bahwa akan sampai 6.500 atau bahkan di itu mencapai di 7.000. Nah, nanti akan saya lanjutkan kembali Bang Fahmi sekarang ke Mas Ridwan dulu. Mas Ridwan, kalau misalnya kita lihat indeks harga saham gabungan kita yang menguat sebesar 0,41% dibandingkan dengan sehari sebelumnya. Kemudian nilai transaksi juga terbilang sangat tinggi, kemarin di angka 19,028 triliun. Kemudian volume transaksi dan frekuensi transaksi juga cukup tinggi di situ. Namun yang kita lihat seperti yang disampaikan Bang Fahmi tadi, investor asing nih, Mas Ridwan, membutuhkan net sale sebesar 428,62 miliar di situ. Nah, apa yang bisa dilihat dari situ, Mas Ridwan? Oke, thank you Bli. Jadi kalau kita korelasikan dengan pergerakan indeks bursa saham Indonesia selanjutnya dengan akibatnya adanya aksi net sell oleh asing sih, sebenarnya ini belum menjadi indikasi yang akurat atau kuat ya Bli, bahwa kondisi IHSG kita sekarang dalam kondisi yang istilahnya potensi untuk bearish. Karena kalau saya perhatiin Bli, seminggu terakhir ini memang overall untuk net buy asing justru masih melebihi dari total transaksi minggu kemarin, itu lebih dari 10 T Bli. Artinya apa? Artinya dengan aksi net sell kemarin itu belum mencerminkan bahwa akan ada indikasi negatif untuk pasar modal Indonesia khususnya dalam jangka pendek seperti itu. Karena kalau kita rata-ratakan sejauh ini dengan kondisi net sell kemarin, overall asing masih
net buy asing besar. Dan kalau kita kaitkan juga dengan perdagangan hari ini untuk data transaksi asing, ini juga masih komitmen untuk net buy per saat ini beli di pasar modal Indonesia kita saat ini atau di ISG kita saat ini. Jadi seharusnya untuk net sell asing kemarin tidak perlu menjadi perhatian besar untuk para investor atau trader, karena overall asing masih net buy sampai sejauh ini kalau kita rata-ratakan dari 10 perdagangan hari terakhir atau 1 minggu terakhir. Oke. Nah, kira-kira kalau kita memperhatikan walaupun memang investor asing ini masih melakukan net buy yang lebih besar dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Nah, ini yang menyebabkan atau sentimen yang menyebabkan investor asing ini melakukan net sell ini seperti apa nih, Mas Ridwan? Nah, kalau misalnya kita lihat berdasarkan nilai transaksi yang seperti yang disampaikan Bang Fahmi tadi kan ada di angka 19,028 triliun, dan itu kalau misalnya kita lihat perbandingan sekitar 69% dilakukan oleh investor dalam negeri dan sekitar 31% dilakukan oleh pihak asing di situ. Nah, sementara pihak asing sendiri melakukan net sell. Apa yang sebetulnya mempengaruhi saat mereka melakukan hal itu? Oke, sebenarnya beli kalau kita perhatikan terkait dengan transaksi asing kemarin, mereka itu sebenarnya net sell-nya itu kan di pasar nego beli, ya, di 1,6T. Dia net sell 1,6T di nego, terus di regular yang menjadi pasar utama kita, itu justru asing masih net buy di 1,2T beli. Artinya apa? Artinya kondisi net sell ini bukan terjadi di pasar utama kita, yaitu di pasar regular. Karena apa? Karena salah satu yang menjadi tolak ukur pergerakan harga saham, salah satu yang menjadi faktor pergerakan harga saham di pasar modal kita saat ini sebenarnya perhatian utamanya ada di pasar regular beli, gitu. Di mana pasar regular sendiri itu asing masih konsisten net buy di 1,2T. Nah, memang asing ada net sell, tapi itu di pasar nego. Di mana kalau di pasar nego ini sebenarnya indikasinya ini sebenarnya hanya untuk kepentingan, istilahnya kepentingan beberapa investor aja beli, kenapa dia bisa net sell. Tapi seharusnya tidak mencerminkan atau tidak mempengaruhi secara signifikan terkait dengan optimisme di pasar modal kita yang sekarang, bahwa kalau kita perhatikan beli perdagangan kita rata-rata 1 minggu terakhir ini kan mengalami kenaikan signifikan, ya, memang ya ditopang karena adanya sentimen-sentimen positif beli. Nah, dengan kondisi seperti ini seharusnya ini tindakan atau aksi net sell asing di pasar nego sih tidak mempengaruhi sikap investor dan trader untuk tetap optimis melakukan investasi di pasar modal kita saat. Oke, mengalami pertumbuhan karena dipengaruhi oleh sentimen-sentimen positif yang memang selalu mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan kita di beberapa pekan terakhir ini. Nah, kira-kira untuk hari ini seperti apa, Mas Ridwan? Apakah indeks harga saham gabungan akan melanjutkan pertumbuhan positifnya atau seperti apa nih untuk hari ini? Oke, ya. Kalau berdasarkan dari pengamatan saya beli terkait dengan perdagangan hari ini kan kita sama-sama tahu ya beli bahwa tadi dibuka market kita opening hari ini dibuka dengan hijau, dengan kondisi hijau atau mengalami kenaikan. Nah, kalau saya perhatikan memang kenaikan ini cukup signifikan beli ya, di mana sektor yang menjadi penggerak itu sebenarnya salah satunya ada di sektor perbankan beli, di mana kalau saya perhatikan nih perbankan dari bank-bank buku 4 itu kompak mengalami kenaikan beli. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa memang salah satu penopang kenaikan pergerakan indeks bursa itu kan sebenarnya di sektor perbankan beli ya, terutama di old economy ini. Jadi kalau saya perhatikan dengan kondisi perbankan ini yang serempak kompak naik, membuat ISG kita bergerak di zona hijau. Nah, kalau saya perhatikan kembali sebenarnya kalau dari sentimen sebenarnya hari ini kalau dari asumsi kami terkait dengan berita-berita yang kami terima, sebenarnya indeks bursa saham kita ini cenderung seharusnya cenderung melemah ya beli.
Tapi kan sekarang kondisinya malah berbalik hijau. Itu sih sebenarnya justru merupakan salah satu hal yang menarik lah untuk kondisi hari ini. Karena apa? Kenapa cenderung melemah? Karena tadi yang disampaikan di awal oleh Pak Fahmin bahwa kita ada sentimen negatif dari sisi global terkait dengan ekspektasi kenaikan inflasi. Karena kenaikan inflasi ini terjadi karena kenaikan harga komoditas beli yang kita tahu bahwa komoditas ini sudah naik signifikan, baik batu bara, CPO, dan minyak. Itulah yang mengapa para investor di global cukup khawatir dengan adanya kenaikan inflasi akibat kenaikan dari para komoditas. Yang kedua, memang dari sentimen negatifnya dari global itu, dari US itu kan masih wait and see beli terkait dengan pertumbuhan laporan keuangan di kuartal 3. Terus yang ketiga adalah berita baru yang kami terima hari ini adalah dari IMF ya, di mana lembaga keuangan internasional IMF ini dia justru dia meng-cut forecast ekonomi global beli yang tadinya 6% di tahun 2021 turun 0,1% di 5,9%. Jadi artinya apa beli? Artinya dengan asumsi penurunan forecast dari IMF ya terkait dengan ekonomi global outlook, justru ini menjadi sentimen negatif untuk pergerakan bursa-bursa saham di global, termasuk di regional Indonesia itu sendiri beli. Gitu. Selain itu juga, selain dari IMF, memang juga yang menjadi perhatian adalah dari China itu sendiri, Bli, terkait dengan progres kasus yang terjadi di Evergrande. Di mana di sini berita barunya yang saya terima bahwa selain Evergrande, ada pula beberapa perusahaan properti di China, perusahaan properti besar juga yang ada potensi gagal bayar dalam jangka waktu pendek nih, Bli. Artinya apa? Berarti artinya kasus Evergrande atau sektor properti saat ini di China cukup mengkhawatirkan, Bli. Sehingga apa? Sehingga ini juga turut menjadi perhatian para investor global, khususnya di Indonesia juga, bahwa ekonomi di China ini ke depannya ini akan mengalami perlambatan. Nah, tentu ini juga akan menjadi pengaruh negatif untuk pasar modal kita itu sendiri. Karena apa? Kita tahu bahwa Cina ini merupakan mitra dagang yang cukup kuat sejauh ini di Indonesia. Gitu. Tapi kalau saya lihat dengan optimisme di pergerakan indeks IHSG kita di zona hijau dengan kondisi asing masih net buy, ini merupakan istilahnya dorongan untuk para investor dan trader untuk tetap optimis stay di pasar modal saat kita pasar modal Indonesia saat ini, Bli. Karena mungkin sejauh ini investor dan trader mereka mungkin sementara fokus ke sentimen positif di dalam negeri, Bli. Kan kalau kita perhatikan kan sebenarnya sentimen positif dalam negeri ini cukup banyak dari beberapa emiten, Bli ya. Pertama kalau kita perhatikan itu dari industri kertas ya, di mana di sini yang saya dapat beritanya bahwa industri kertas ini di 2021 sampai dengan 2022 ini terkait dengan forecast permintaan ini masih cukup konsisten, Bli ya. Artinya apa? Artinya emiten-emiten yang di bidang kertas ini tetap akan memiliki performa yang sangat bagus. Karena apa? Permintaan atau demand global itu masih konsisten di sesuai dengan target para emiten yang ada di bursa saham Indonesia nih, kayak INKP, Kim. Nah, selain itu juga banyak berita sentimen positif lainnya adalah sebenarnya dari sektor ini ya, Bli, dari sektor pertambangan. Sebenarnya kalau kita lihat dari batu bara yang memang masih konsisten, ternyata masih konsisten naik setelah kita tahu, Bli, bahwa salah satu provinsi di Cina yang menjadi provinsi Shansi, yang menjadi provinsi penghasil batu bara domestik di China ini mengalami hujan lebat, Bli, sehingga pemerintah China memutuskan untuk memberhentikan produksi batu bara di provinsi Shansi ini, Bli. Nah, inilah kenapa harga batu bara coal dunia kemarin itu masih mengalami kenaikan cukup signifikan di atas 10%. Nah, mungkin itulah yang menjadi perhatian para investor dan trader, Bli. Kenapa kita masih konsisten di zona hijau, Bli. Dan ini merupakan kesempatan yang menarik menurut saya, gitu. Bahwa investor dan trader di IHSG kita saat ini masih sangat optimis dengan kondisi berita-berita sentimen positif dalam negeri di tengah banyaknya sentimen negatif di global. Oke, Bang Fahmin, barangkali ada yang ditambahkan?
Ya, mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan, saya ingin mengingatkan aja Bli, bahwa di Bursa Efek Indonesia besok ya, sampai tanggal 16 Oktober ini kita ada event Capital Market and Summit Expo 2021, di mana Sobat IDX semuanya bisa mengikuti kegiatan ini ya. Dan kegiatan ini sangat menarik sekali Bli, karena ada expo secara virtual juga, kemudian ada kegiatan webinar juga yang menghadirkan pembicara yang memang sangat relevan untuk mengetahui akan seperti apa perekonomian kita ke depan. Misalnya di hari pertama besok itu akan ada Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan bersama Pak Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Wimbo Santoso, kemudian ada sesi berikutnya itu ada Pak Erick Thohir, kemudian ada Menteri Perindustrian, kemudian ada Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin ya. Kemudian di hari-hari berikutnya juga akan banyak menampilkan pembicara-pembicara yang baik dari analis maupun dari para investor gitu Bli, untuk berbicara di acara Capital Market and Summit Expo ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya mungkin buat Sobat IDX ya, agar tidak ketinggalan di kegiatan ini, akan disiapkan juga door prize yang sangat menarik buat para peserta Capital Market Expo ini Bli. Itu mulai dari PS5, kemudian ada ROG dan laptop, itu banyak sekali Bli yang bisa didapatkan oleh para Sobat IDX dalam mengikuti kegiatan ini nanti. Oke, jadi ada banyak hal-hal menarik yang bisa didapatkan di situ ya. Selain memang informasinya atau wawasan atau ilmunya, kita juga mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang disiapkan. Tadi Mas Ridwan sudah bilang wow. Jadi sangat menarik hadiah-hadiah yang disiapkan. Oke, Mas Ridwan, untuk mengakhiri perjumpaan kita pagi hari ini, mungkin sekarang perdagangan sudah dibuka ya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan untuk investor atau para trader kita ini, Mas Ridwan? Oke, mungkin untuk trader tetap sama Bli, mungkin tetap berusaha untuk following trend ya. Dengan cara apa? Following trend, tetap memperhatikan sektor-sektor apa yang saat ini sedang mengalami kenaikan, dan yang kedua tetap up to date sama berita-berita terkait dengan perkembangan dari sisi ekonomi global sama ekonomi domestik, karena itu juga akan menjadi pengaruh untuk pergerakan indeks bursa saham Indonesia kita ke depannya. Terus yang kedua untuk investor, mungkin kalau dari saya pribadi, dengan kondisi adanya kenaikan di saham-saham blue chip belakangan kali ini karena window dressing, mungkin untuk para investor bisa mencermati pergerakan saham-saham blue chip ke depannya Bli, mungkin di akhir Oktober atau pertengahan November ya. Kalau memang ada kesempatan untuk buy on weakness di saham-saham blue chip, itu saya rekomendasi sekali untuk bisa cicil di bawah untuk beli ya. Karena apa? Jangan lupa bahwa di bulan Desember ini, biasanya di akhir Desember sampai dengan awal Januari, kita akan ada sentimen window dressing kembali. Di mana window dressing di akhir tahun atau awal tahun nanti itu biasanya lebih kuat Bli daripada window dressing di per kuartal, seperti itu. Jadi itu bisa menjadi strategi untuk para investor ke depannya untuk tetap perhatikan saham-saham blue chip ketika turun, mungkin bisa memanfaatkan untuk beli di bawah atau buy on. Itu aja dari saya, Bli. Oke, kalau Pak Fahmi, apa yang ingin kita mengakhiri perjumpaan kita pagi hari ini? Ya, kalau event sudah saya info tadi ya, jadi mungkin yang terakhir sama yang seperti yang disampaikan oleh Mas Ridwan, bahwa dalam berinvestasi itu memang semangat optimisme itu yang utama gitu. Jadi kita harus mencermati kira-kira peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan gitu di market, karena di setiap koreksi yang terjadi di pasar, nah disitulah kita bisa mendapatkan peluang-peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, seperti itu Bli. Karena kalau kita lihat juga ya, perbandingan pasar modal kita dengan pasar modal di ASEAN ya, untuk menilai mahal tidaknya suatu saham kan itu kita lihat dari PE ratio-nya ya. Dan kalau kita lihat PE ratio dari pasar modal kita dibandingkan dengan pasar modal
negara kawasan lainnya di ASEAN ya, seperti Filipina itu PE ratio-nya itu 22,99, kemudian Singapura 22,39, kemudian Thailand 20,15. Sementara Indonesia untuk LQ45-nya itu hanya 19,86. Artinya kalau kita mau perbandingkan antara pasar modal di Indonesia dengan pasar modal kayak Filipina, Singapura, dan Thailand, harga saham kita cukup menarik untuk saat ini. Mungkin seperti itu, Beli. Telepon dia telepon saya barusan di WhatsApp-nya nggak bisa angkat. Takutnya dia mau berhubungan. Terima kasih Bang Amin dan juga Mas Ridwan bicaranya begini, dan ini tentu pasti bermanfaat untuk Sobat IDS, teman-teman Penin dan juga sahabat bisnis Sulawesi. Dan kita berjumpa esok hari atau di lain kesempatan ini Bang Amin, Mas Ridwan untuk memberikan informasi terkait dengan pasar modal Indonesia kepada sahabat bisnis Sulawesi dan juga Sobat IDS dan juga teman-teman dari Penin Sekuritas. Oke, sehat selalu untuk kita semua. Oke, thank you Beli, thank you Pak Fahmi. Thank you. Ya, sekali ya. Oke, yuk, sama-sama.